Baik pemirsa, kembali bersama saya Dr. Della dan Dr. Nugroho. Baik dok, tadi kan kita sudah diskusi panjang lebar dan menurut saya aplikasi ini sangat menarik dan sangat aplikatif nih dok. Nah tadi Dr. Nugroho cerita bahwa sudah 1 bulan ini dokter mencoba membuat dan memulai mengaplikasikan aplikasi ini di RSUD Banyumas. Nah dalam 1 bulan ini apa saja sih dok yang sudah didapatkan dan apa saja yang sudah ditemui serta nantinya step berikutnya sampai nanti Desember dan Januari akan bagaimana dok? Ya. Terima kasih Dr. Della dan pemirsa. Di bulan Agustus ya, berarti 1 Agustus sampai 30 Agustus itu ada beberapa proses pengadaan, ada hampir sekitar 20 proses ya, 20-25. Kemudian yang sudah selesai sekitar 17. Kemudian 17 itu kita tinggal mengambil datanya saja di aplikasi, satu mengenai lama proses administrasi, kemudian capaian prosentasi selama Januari sampai Agustus. Nah, kemudian kita bandingkan dengan bulan Agustus selama 1 sampai 30 Agustus di tahun 2020. Kemudian kita untuk melihat benar tidak hanya secara deskriptif atau naratif bahwa memang dengan adanya aplikasi ini prosentasenya lebih tinggi, waktunya lebih lambat gitu. Kita tidak hanya berdasarkan subjektivitas, kemudian berdasarkan perkiraan, oh ini lebih cepat, prosentasenya lebih tinggi, tidak. Kita analisa juga secara analisa T-square statistik, P-nya memang di bawah 0,5. Jadi secara statistik bermakna bahwa lama pre dan post aplikasi Sibaramas ini, satu, proses penyelesaiannya lebih cepat. Yang kedua, realisasi fisik dan keuangannya kebalikan lebih tinggi. Baik dok, berarti memang dari aplikasi 1 bulan saja ini sudah terlihat ya dok. Terlihat ya. Kemungkinan ke depan, proyeksi ke depannya pasti akan jelas manfaat dan kebergunaannya. Baik dokter, ini menarik sekali dan kami semua pastinya berharap bahwa aplikasi ini nanti akan terus berjalan dengan lancar dan akan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin dari Dr. Nugroho ada yang mau disampaikan dokter, closing statement untuk hari ini? Yang pertama bahwa aplikasi ini aplikasi di mana merupakan inovasi adalah replicable. Jadi kami persilahkan kepada teman-teman baik dari instansi maupun dari rumah sakit lain, swasta maupun negeri, ketika akan meniru, memakai atau hanya studi komparasi dipersilahkan. Yang kedua, mari kita bersama-sama bekerja dimanapun, terutama sebagai ASN, kita bisa punya komitmen bersama ya, bekerja untuk bangsa. Artinya mari kita bekerja selain rutinitas, kita coba menggali kemampuan kita dan teman-teman tim kita untuk memberikan inovasi. Yang terakhir, harapannya aplikasi Sibaramas ini bisa menimbulkan sebuah proses pengadaan barang jasa yang efisien, efektif, transparansi dan akuntabel di RSUD Banyumas ya. Terima kasih atas atensi perhatian pemirsa meluangkan waktu. Ini ilmunya bukan dokter SPS Nugroho Harbani spesialis saraf, ini adalah spesialis SPS Sibaramas ya. Ya, terima kasih sekali. Salam sehat, salam Sibaramas. Terima kasih Dr. Nugroho. Terima kasih juga Dr. Della. Baik pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bersama dengan kami dalam acara Halo Dokter pada malam hari ini. Saya Dr. Della Puspitasari dan Dr. Nugroho serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat datang di Sibaramas. Berikut adalah video implementasi dari aplikasi Sistem Informasi Barang dan Jasa RSUD Banyumas atau disingkat dengan Sibaramas. Dimulai dari PPTK. Pertama, staf PPTK login dengan akun staf PPTK pada SIM RS.
dan masuk pada menu Sibaramas. Klik tombol tambah pada halaman yang tersedia. Isi form yang tersedia. Setelah form terisi, klik tambah data pada halaman input detail rencana pengadaan. Isi form input detail rencana pengadaan. Jika sudah terisi, klik tombol simpan data pada pop-up detail rencana pengadaan, dan data akan tersimpan sebagai pengajuan surat pengadaan barang atau jasa. Setelah itu, berlanjut pada PPK. Staf PPK login dengan akun PPK pada SIM RS dan masuk pada menu Sibaramas. Kemudian, masuk pada halaman PPK. Klik HPS jika akan melihat harga perkiraan sendiri. Klik tombol Setujui untuk menyetujui permintaan dari PPTK. Klik tombol delegasikan PJ pengadaan untuk mendelegasikan kepada PJ pengadaan. Klik tombol tambah, dan data akan tersimpan sebagai persetujuan dari PPK. Kemudian lanjut pada bagian PJ pengadaan. Staf PJ pengadaan login pada SIM RS. Klik menu Sibaramas dan masuk pada halaman PJ pengadaan. Klik tombol input hasil negosiasi pada halaman PJ pengadaan. Kemudian, klik tombol ubah data jika ingin mengubah hasil negosiasi. Isikan data negosiasi pada pop-up input hasil negosiasi. Jika sudah terisi, klik tombol update data. Apabila akan menginput pembanding, klik tombol input pembanding dan isi data pada pop-up yang tersedia. Jika sudah terisi, klik tombol simpan data. Untuk print hasil negosiasi, klik tombol cetak hasil nego dan klik print. Berikutnya, masuk pada surat fakta integritas. Klik menu surat fakta integritas, kemudian klik tombol tambah data. Isikan form yang tersedia. Jika sudah terisi, klik tombol tambah pada halaman surat fakta integritas, dan data akan tersimpan sebagai dokumen persyaratan realisasi keuangan. Kemudian, lanjut pada menu SP atau SPK. Klik tambah data untuk membuat surat perintah kerja. Isi form yang tersedia. Jika sudah terisi, klik tombol tambah. Setelah itu, masuk pada bagian verifikasi aset. Staf aset login pada SIM RS. Klik menu Sibaramas dan masuk menu verifikasi aset. Klik tombol penerimaan barang pada halaman verifikasi aset. Isikan form penerimaan barang pada form yang telah disediakan. Setelah terisi, klik tombol simpan data. Kemudian, masuk pada menu BA pemeriksaan. Klik menu BA pemeriksaan. Klik tombol tambah data.
dan isikan berita acara pemeriksaan pada form yang telah disediakan. Jika sudah terisi, klik tombol tambah dan berlanjut pada menu BA serah terima. Klik tombol BA serah terima. Klik tombol tambah data. Isi berita acara serah terima pada form yang telah disediakan. Jika sudah terisi, klik tombol tambah. Setelah BA serah terima, masuk pada menu BA penerimaan. Klik tombol tambah data. Isi data berita acara penerimaan pada form yang telah disediakan. Jika sudah terisi, klik tombol tambah. Setelah itu, masuk pada menu SPP. Klik tombol tambah data. Isikan surat permintaan pembayaran pada form yang telah disediakan. Jika sudah terisi, klik tombol tambah pada form SPP. Setelah SPP dibuat, kemudian lanjut pada menu C5 Surat Bukti Pengeluaran. Klik tambah data. Isikan C5 Surat Bukti Pengeluaran pada form yang telah disediakan. Jika sudah terisi, klik tombol tambah. Kemudian, klik tombol input detail potongan. Isi data pada form yang telah disediakan. Dan klik simpan data. Setelah itu, masuk pada bagian SPM. Staf keuangan, login pada SIM RS. Klik menu Sibaramas dan masuk pada menu SPM. Kemudian, klik tambah data. Isi data pada form yang telah disediakan. Setelah itu, masuk pada menu rekapitulasi SPM. Klik tambah data. Isi data pada form yang telah disediakan. Selanjutnya, menu pertanggungjawaban belanja. Klik tambah data, isikan data pada form, kemudian klik tambah. Dan data pengadaan barang atau jasa telah tersimpan dan siap diverifikasi untuk proses pelunasan kepada penyedia barang dan jasa. Demikian video implementasi Sistem Informasi Barang dan Jasa RSUD Banyumas atau disingkat dengan Sibaramas. Terima kasih.